Makin sengit, Marzuki Ali mulai iris tipis-tipis bobrok Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padri di sewar.com. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan Partai Demokrat saat ini. Bagaimana tidak, jika Partai Demokrat di Amerika sedang berjaya, yakni kadernya Joe Biden berhasil terpilih jadi presiden, sementara Partai Demokrat di tanah air sudah di ujung tanduk. Partai itu nyaris saja kurem di pemilu 2019 lalu. Perolehan suaranya hanya mampu bertengger di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Padahal 10 tahun sebelumnya, yakni pada pemilu 2009, partai ini berada di posisi pertama atau menjadi partai pemenang pemilu. Itu juga karena ulah kadernya sendiri sih, yang sudah dikasih kepercayaan untuk menjabat malah korupsi gila-gilaan. Seperti yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Jero Wacik, Sultan Batugana, Andi Malarangeng, dan lain-lain. Termasuk juga ulah Roy Suryo, si pakar telematika pemerhati film bokep yang ditunjuk jadi menteri oleh SBY, malah menggondol barang milik Kemenpora. Nah, dengan kondisi seperti itu, sekarang masalah yang dihadapi oleh Partai Demokrat bertambah lagi, yakni Ketua Umumnya AHY diterpa isu kudeta. Beberapa kader tidak puas dengan gaya kepemimpinan putra sulung SBY itu, sehingga mereka mewacanakan digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB. Bahkan SBY pun harus turun gunung untuk menyelesaikan masalah itu yang hingga kini belum selesai juga. Teranyar, buntut dari itu semua, Partai Demokrat memecat 7 kadernya yang diduga terlibat dalam mendongkel AHY tersebut. Mereka yang dipecat itu adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Joni Ellen Marbun, Syafatilah Mohsaib, dan Ahmad Yahya. Termasuk juga Marzuki Ali turut diberhentikan secara tidak terhormat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa si Marzuki ini bukan orang sembarangan di Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai Sekjen 2005 sampai 2010 di Partai Besutan SBY itu. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua DPR periode 2009-2014. Artinya apa? Ia memiliki rekam jejak yang baik di bidang politik dan tidak sulit baginya untuk kembali berlaga di kancah politik nasional. Di samping itu karena Marzuki ini bukan orang baru di Demokrat. Bahkan sejak 16 tahun lalu ia sudah menjabat sebagai Sekjen di partai itu. Tentu, dapurnya ia paham banget. Nah, pasca terlibat konflik dengan AHY inilah ia mulai mengiris tipis-tipis bobrok mantan partainya tersebut. Berikut beberapa kebusukan Partai Demokrat yang dibongkar oleh Marzuki Ali ke publik. Pertama, ada pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Demokrat, dan yang dipalak itu adalah kader yang ikut pilkada. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu, berapa banyak orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah diminta. Orang-orang saya kan hebat-hebat, ujar Marzuki dalam wawancaranya dengan Akbar Faisal, seperti yang diunggah di akun YouTube Akbar Faisal Uncensored. Termasuk juga loyalisnya yang dapat kursi. Dimintai uang oleh DPP Partai Demokrat. Satu kursi dihitung 500 juta rupiah. Besar juga ya. Kedua, sebut SBY dan AHY pecat kader senior Partai Demokrat demi untuk melanggengkan dinasti politik. SBY dan AHY melakukan pemecatan kader senior untuk memuluskan langkah dinasti dan oligarki mereka di Partai Demokrat, ungkap Marzuki tanpa tedeng aleng-aleng 26 Februari. Nggak salah juga sih apa yang disampaikan oleh mantan wakil rakyat itu. Coba perhatikan, bapaknya jadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat. Anaknya yang pertama jadi ketua umum, sedangkan anaknya yang kedua jadi wakil ketua umum. Untung cucunya Almira masih berusia 12 tahun. Kalau sudah dewasa, bisa saja ditunjuk jadi sekjen Partai Demokrat. Hehehe. Tidak hanya sekali ini saja SBY memainkan perannya terkait dinasti politik itu. Dulu, iparnya Hadi Utomo pernah ditunjuk jadi ketua umum Partai Demokrat. Dan iparnya yang lain Pramono Edi diangkatnya menjadi ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Partai Demokrat. Jadi, kalau masih ada yang menyangkal SBY tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai partai keluarga, silakan saja, nggak ada yang melarang. Karena fakta yang sesungguhnya,
tidak akan mungkin bisa disembunyikan. Ketiga, kendali Partai Demokrat berada di tangan SBY, bukan AHY. Meskipun yang jadi ketua umumnya adalah AHY. Lah, semua kendali SBY. Lo pidato AHY soal kudeta kemarin aja itu dibikin SBY kok. Nggak usah kita bohong-bohongi. Semua yang di dalam tahu kok itu pidato SBY yang nulis. Sudahlah, sebenarnya semua itu masih SBY. Cuma figurnya AHY. Tutur Marzuki lagi. Hahaha. Dan ini bukan yang terakhir loh yang akan diungkap ke publik. Pak Marzuki juga sudah berjanji akan membongkar apa saja kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh SBY selama ini. Partai ini kan partai terbuka, siapa saja bisa masuk, tapi Pak SBY menjadikan ini partai dinasti. Jelas kok, kalau lihat janjinya, disitulah saya bilang rezim ini, rezim pembohong. Nanti saya buka satu-satu pembohongnya SBY itu. Ujar Marzuki Ali menyebar ancaman kepada jenderal Bapur tersebut. Sepertinya bakal seru juga nih, kalau bobrok SBY satu persatu dibongkar ke publik. Jreng, hehehe, hajar terus Pak Marzuki. Partai Demokrat memang agak aneh sih belakangan ini. Para senior dan dewan pendiri kok malah dipecat, sementara anak ingusan dan bau kencur malah diangkat jadi ketua umum. Intinya, pendiri partai dipecat pendatang. Hahaha. Gibran dan anak papi, keduanya sangat mirip meniru langkah bapaknya. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Seperti kita ketahui, Gibran sudah resmi dilantik sebagai wali kota Solo untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita lihat saja bagaimana kinerjanya nanti. Kali ini, saya akan bandingkan Gibran dengan anak papi yang masih tidak mampu mandiri dan merengek minta tolong bapaknya saat sedang dalam masalah besar. Ternyata dua-duanya ada kemiripan loh dalam style politik. Kita mulai dari Gibran dulu. Saya termasuk yang tidak pernah menyangka sedetik pun bahwa Gibran akan menjadi wali kota Solo. Bahkan tidak terpikirkan sedikit pun dia akan terjun ke dunia politik, mengingat dia sudah terlanjur melekat dalam dunia bisnis. Jadi, begitu dia mencalonkan diri, saya agak terkejut. Dan ternyata, Gibran menang pula dengan angka yang sangat telak, mirip Jokowi. Setelah dia jadi wali kota, spekulasi mulai bermunculan bahwa dia akan menuju DKI dan bahkan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Saya sendiri meyakini itu, arahnya sudah mulai terlihat sejak diumumkan menang pilkada. Bahkan kemungkinan besar Gibran akan mengambil jalan yang sama dengan Jokowi. Awalnya sudah terlihat, dimulai dari pilkada Solo. Sekarang tinggal menunggu kinerjanya. Apakah setidaknya bisa menandingi Jokowi atau bahkan melebihinya? Kalau berhasil, menuju DKI tinggal menunggu waktu atau entah kapan. Dan seperti yang saya katakan berkali-kali, siapapun yang berhasil meraih kursi DKI 1 hampir bisa dipastikan akan melirik kursi RI 1. Menurut saya, wajar saja kalau dia meniru cara yang sama seperti Jokowi, asalkan kinerjanya juga tidak kalah hebat. Dia bakal menjadi the next Jokowi. Langkah pertama sebagai wali kota Solo sudah dimulai. Bahkan Gibran, kalau saya melihat, tidak pernah meminta bantuan Jokowi untuk mempromosikan dan mengkampanyekan dirinya. Atau karena memang tidak boleh sih, hehehe. Gibran sejak berbisnis pun sudah begitu. Tidak menebeng popularitas Jokowi, berusaha sendiri dan mandiri. Beda halnya dengan anak papi yang suka prihatin itu. Kalau Gibran memulai dari nol, tanpa campur tangan bapaknya, anak papi ini terkesan manja bahkan agak tidak tahu malu. Tidak punya pengalaman, malah didorong untuk naik langsung ke pucuk kursi teratas. Ibarat lulus SD aja belum, malah mau jadi mahasiswa. Memang terbukti kok, di pilkada kalah telak di putaran pertama. Jadi, ketua umum partai pun agak dipaksakan. Seperti yang kita ketahui, papi ini selama ini dianggap disolimi bukan? Ternyata, setelah mantan kadernya bongkar bobrok partai dengan mengatakan soal kecolongan 2 kali, barulah ketahuan kalau orang ini hanya memainkan politik pencitraan, disolimi agar dapat simpati. Dan sekarang partainya mendapatkan masalah soal upaya kudeta untuk melengsarkan posisi anaknya. Dijuallah isu ini ke publik, sambil menyeret Jokowi agar lebih dramatis dan mengundang perhatian masif. Apalagi, kalau bukan untuk menciptakan drama terzalimi versi baru. Tujuannya bisa terlihat jelas,
ingin menaikkan elektabilitas biar makin dikenal. Mirip kan? Yang satu memainkan drama dizolimi, anaknya pun sekarang dizolimi. Arah jalan yang persis antara anak dan bapak. Makanya saya bilang, Gibran dan anak papi ini mirip dalam hal meniru langkah bapaknya. Yang satu mandiri dengan memulai dari nol, yang satu lagi play victim dan masih berharap bantuan bapaknya. Kalau pembaca sering membandingkan antara Jokowi dengan mantan prihatin tukang bikin lagu itu, maka kalian akan menemukan pola yang sama antara Gibran dengan anak papi ini. Mirip bahkan sangat sinkron. Jadi, sangat jelas bedanya antara mereka berdua. Yang satu memulai sendiri tanpa bantuan orang tua, yang satu lagi harus didongkrak agar dapat berkuasa. Menggelikan banget yang satu ini. Tak mampu, tapi harus tetap naik. Kalau cuma posisi ketum partai sih tidak masalah. Mau jalankan politik dinasti dan main pecat siapapun yang tidak setuju, tidak ada yang peduli. Tapi, kalau sudah ranahnya pemimpin negara, orang model begini tidak pantas dan tidak layak. Pemimpin tidak butuh orang yang tidak mandiri, yang kalau ada apa-apa minta bapaknya turun gunung, dan memainkan politik dizolimi sambil prihatin dan menangis.